Insya Allah pada siang hari ini kita lebih banyak berdiskusi ya, lebih banyak berinteraksi terkait dengan bagaimana merintis bisnis mulai dari nol. Sebelumnya sudah dijelaskan ada siapa saya Hari Kuswanto yang dimana merupakan karyawan aktif di BUMN, dan selain itu saya juga merupakan pendamping UMKM dan entrepreneur dan profesional coach. Boleh next. Dan ini merupakan komunitas-komunitas yang saya bentuk di era pandemi. Terkadang pandemi menurut sebagian orang adalah musibah, tapi bagi saya pandemi ini banyak hal, banyak berkah yang bisa saya dapat dari pandemi ini. Salah satu yang saya bentuk adalah Hafasa Academy yang merupakan holding dari 7 entitas yang ada bookauthor.id, ada karaktergo.id, ada Cerita Sahabat, Haki Design, ada Yayasan 50.000. Dan ini merupakan program unggulan yang biasa sering saya bawakan ya. Yang pertama ada Be the Best Yourself, jadi bagaimana menemukan siapa versi terbaik diri kita. Kemudian ada Microsoft Excel, mulai dari basic sampai ke intermediate. Kemudian ada menulis buku, jadi terkadang kita punya banyak ilmu, banyak pengalaman, tapi sayang banget kalau itu tidak diikat dalam sebuah karya. Kemudian ini yang akan kita diskusikan pada siang hari ini terkait dengan UMKM, bahwa sebenarnya semua orang bisa menjadi pebisnis kalau tahu jalannya. Dan yang terakhir, bagaimana internalisasi coaching culture. Boleh next? Ya. Dan ini adalah pengalaman saya melakukan sharing session, yang dimana sebagian besar di Pertamina Group, dan beberapa kampus, dan beberapa corporate juga ya. Dan alhamdulillah hari ini diundang oleh Jasa Marga, berinteraksi, berdiskusi dengan para Bapak Ibu Roadster dimanapun berada. Oke, next. Bisnis yang tidak menjadi amal, tidak menjadi ilmu, dan memutuskan silaturahmi, walaupun menghasilkan uang, tetapi itu semua sesungguhnya adalah bencana. Jadi terkadang kita berpikir bisnis itu dikit-dikit duit, ujung-ujungnya duit. Sebenarnya bisnis yang ideal adalah bisnis yang bisa membuat kita nyaman, membuat kita punya banyak relasi, membuat orang tersenyum dengan apa yang kita berikan. Itulah bisnis yang sesungguhnya. Kalau hanya kita sekedar tujuannya hanya mendapatkan uang, ketika mendapatkan uang, kepuasan kita selesai. Akan tetapi ketika kita bisa memberikan bantuan secara kontinu, uang yang akan ngejar kita. Bukan kita yang ngejar customer, tapi customer yang akan ngejar-ngejar kita. Next. Kita akan membahas ada 4 topik pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana mengenal diri sendiri. Yang kedua adalah bagaimana mengubah mindset kita. Yang ketiga, coba sentuh hati kita. Start with why. Apa sih yang menggerakkan kita ingin melakukan bisnis ini? Dan yang terakhir, sebenarnya aspek-aspek untuk merintis bisnis itu apa saja sih? Kita mulai dari yang pertama, mengenal diri sendiri. Next. Next. Ya. Jadi ini ada disclaimer di awal ya, bahwa terkait dengan mengenal diri sendiri, ini bukan baik atau buruk, bukan benar atau salah. Dan ini tidak menggambarkan kemampuan yang kita miliki. Jadi yang namanya karakter, itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri kita tepat pada porsinya. Contoh ya, di jalan tol ketika kita mengendarai sebuah mobil, kita harus tahu mana sen kiri, mana sen kanan, kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Ketika belokan kita kalau ngegas kan bisa nabrak. Tapi ketika ada belokan atau tikungan, kita kan harus ngerem ya. Iya, jadi sama juga dengan diri ini. Diri ini itu kita harus tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Kalau kita tidak bisa ngontrol diri kita, akhirnya nabrak sana-sini. Mungkin banyak orang di luar sana yang tersakiti dengan karakter kita, tapi kita nggak sadar. Oke, next kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kalau kita melihat pendekatan karakter manusia dari DSC itu ada 4. Ada tipikal dominan, ada influence, ada stability, dan ada compliance. Kalau dominan ini bertolak belakang dengan stability. Sedangkan influence bertolak belakang dengan compliance. Tipikal orang dominan itu adalah tipikal orang yang ketika segala sesuatunya itu selalu nanya why. Kenapa? Kita buat JM Talk besok.
Pertanyaannya, kenapa sih mesti besok? Oke, kita akan ngangkat materi terkait dengan entrepreneurship. Kenapa sih terkait dengan entrepreneurship? Jadi kalau orang dominan itu selalu mencari why-nya apa sih? Alasannya apa sih? Akan tetapi yang perlu diantisipasi, tipikal orang dominan ini kecenderungannya suka menggunakan kacamatanya sendiri untuk memaksakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan tetapi dari sisi komitmen, tipikal orang dominan ketika dikasih target, dia akan ngejar. Dia akan mencapai apa yang sesuai dengan target yang diberikan. Akan tetapi, tipikal dominan ini terkadang memaksakan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga mungkin lingkungannya jadi nggak nyaman. Berbeda halnya dengan tipikal stability. Tipikal stability ini adalah tipikal orang yang cinta damai. Tipikal orang yang senang dengan lingkungan, senang menghindari konflik ya. Jadi ketika ada pertikaian, lebih baik dia di tengah-tengah. Begitu pula ketika ada keinginan. Ada keinginan karena nggak enakan sama orang lain, akhirnya kadangkala nyimpen dalam hati. Nanti kita akan kaitkan apa sih kaitan karakter ini dengan bisnis. Sedangkan tipikal influence ini adalah tipikal orang yang supel, bisa membaur kepada semua kalangan. Berbeda halnya dengan tipikal compliance. Kalau compliance ini tipikal orang, dia senang dengan dunianya sendiri. Jadi ketika ada aturan main, idealnya aturan itulah yang diikuti. Berbeda halnya dengan tipikal influence. Kalau tipikal influence itu lebih fokus kepada goals-nya apa sih? Apa yang diinginkan? Apa targetnya? Lebih senang itu cepat tercapai, berbeda dengan compliance. Kalau compliance itu pertimbangannya sangat matang. Sehingga kadangkala saking kuatnya pertimbangan, sehingga kadangkala tidak ada keputusan yang keluar. Itu juga yang perlu diantisipasi oleh teman-teman compliance ya. Jadi kadangkala kita bisa menimbang sana sini, tapi ketika itu bisa tidak ada keputusan, sebaiknya itu jadi catatan buat diri kita. Boleh next? Oke. Ini quote untuk penguat terkait dengan karakter. Pengetahuan akan memberimu kekuatan, tetapi karakter akan memberimu kehormatan. Jadi kalau orang pinter, orang hebat, itu sangat kuat buat kita lihat ya. Tapi ketika dia tidak punya karakter, nggak ada artinya. Jadi Bapak Ibu Rotser bisa ngelihat ya kiri kanan, ketika orang pinter yang berkarakter itu akan jauh lebih disegani, akan jauh lebih dihormati ketimbang orang pinter tapi dia tidak, mohon maaf, karakternya itu kurang dikontrol. Next. Oke, terkait dengan mindset. Mindset sendiri, boleh next. Mindset sendiri, ini kalau kita lihat, kita sampaikan ke Bapak Ibu Rotser sekalian, kira-kira mindset kita itu bisa kita ubah atau tidak? Silakan jawab di kolom chat. Kira-kira apakah mindset kita bisa berubah atau tidak? Tantangan ya Coach ya, tantangan ya. Silakan para Rotser. Silakan para Rotser menjawab di kolom chat, kira-kira apakah mindset kita bisa diubah atau seperti apa? Minta tolong dibacakan 2 atau 3 komen. 2 atau 3 komen ya Iya. Coach ya. Oke, baik. Mungkin nanti bisa di spotlight ya Siap. Coach ya. Oke. Oke, baik. Ada Imam Suroso. Ya. Oke, panitia mohon dibantu untuk Imam Suroso dari HCD. Oke, ini terlihat sebagian besar menjawab bisa ya. Oh, ini ada yang tergantung. Tergantung dengan keadaan yang akan kita hadapi Siap. nanti. Jadi sebenarnya mindset itu kan idealnya kita yang ngontrol. Jadi segala sesuatunya, idealnya remote-nya kita itu kita yang ngontrol. Akan tetapi segelintir dari kita, remote-nya kita itu dipegang sama orang lain. Jadi terkadang ada orang yang beli kulkas, kitanya yang kedinginan. Nah, ada orang yang beli kompor, kitanya yang kepanasan. Jadi idealnya yang namanya remote-nya itu kita yang kendalikan sendiri, kita yang pegang sendiri. Jadi idealnya mindset itu kita yang bisa mengontrol, kita yang bisa mengubah apakah mindset kita mau diganti, mau diubah atau tidak. Boleh next? Oke, ini mindset seorang pebisnis ya.
Yang pertama, ketika kita ingin merintis sebuah bisnis dari titik nol, visi misi yang jelas dan terukur. Kita harus tahu dulu nih, kira-kira ketika saya mendirikan sebuah bisnis, apa sih visinya saya? Apa misinya saya? Dan kira-kira berapa lama hal tersebut saya bisa capai? Timeline-nya harus clear dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus optimis. Nah, terkadang yang namanya satu tim, itu idealnya kita, yang namanya bisnis, idealnya jangan dijalankan kita seorang diri. Kita harus punya tim yang dimana kita sebagai seorang leader, kita yang harus optimis. Bagaimana caranya kita bisa ngarahin tim kita kalau kita sendiri itu pesimis. Yang ketiga adalah kolaborasi. Yang namanya bisnis, kalau konsep ideal, bisnisnya jalan, kitanya jalan-jalan. Jangan sampai bisnis kitanya sangat banyak, sehingga kita tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk jalan-jalan. Nah, itulah pentingnya kita berkolaborasi. Berkolaborasi antar satu dengan yang lain, sehingga pekerjaannya clear nih. Saya sebagai owner tugasnya apa, kemudian untuk operasional tugasnya apa, di keuangan tugasnya apa, sehingga clear pembagian siapa mengerjakan apanya. Kemudian yang selanjutnya, omongan orang. Kita tahu sendiri Bapak Ibu Roadster sekalian, julidnya netizen kita ya, omongannya netizen kita itu sangat amat luar biasa. Ketika kita berbisnis, ini yang perlu diantisipasi. Yang namanya ketika kita sudah naik, semua orang sudah kenal kita, siap-siap aja diterpa dengan omongan macam-macam. Sebaiknya apapun yang kita lakukan, selama itu positif, selama itu baik, go ahead aja, jalan aja. Dan yang selanjutnya mengambil resiko. Ini kalau dikaitkan dengan karakter tadi, kalau tipikal orang yang compliance, ini tipikal orang yang kurang ingin bermain dengan resiko. Sedangkan seorang pebisnis, resiko itu semakin tinggi resikonya, itu semakin menantang. Ini balik lagi ke karakter kita. Kalau karakter kita bukan karakter yang senang dengan bermain risiko, silakan kolaborasi dengan orang-orang yang bisa memanage risiko yang akan bisnis yang akan kita jalankan. Dan yang terakhir adalah terus belajar. Jadi kadang-kala mindset kita, saya ini bisnisnya saya omsetnya udah 1 M nih per bulan. Apakah kita ingin seperti itu saja atau ingin dikembangkan lagi? Untuk dikembangkan, diri kita pun harus upgrade diri. Harus ditingkatkan. Jangan sampai bisnis kita meningkat, tapi diri kita gitu-gitu aja. Jadi sebaiknya seorang pebisnis, kita harus terus belajar atau menginvestasikan untuk leher ke atas ya. Jadi bagaimana kita menginvestasikan ilmu, pengetahuan, bisa berinteraksi dengan banyak orang, belajar itu tidak serta-merta harus di kelas, tapi berdiskusi seperti ini, itu salah satunya belajar juga. Boleh next? Ini yang tadi kita bahas terkait dengan remote. Bila masih ada yang bisa membuat Anda bahagia atau menderita, itu tandanya saklar kehidupan masih dipegang orang lain. Seorang master memegang saklarnya sendiri. Jadi yang namanya pebisnis itu nggak boleh baperan. Kalau baperan, tiba-tiba ada customer yang komplain, kitanya baper, udah besok nggak mau jualan lagi. Jadi seorang pebisnis harus benar-benar bisa memegang remote-nya. Sama halnya ketika kita ada jualan nih dari pagi sampai sore. Tiba-tiba kita buka jam 7 seumpamanya sampai jam 4, di jam 9 ada customer yang komplain ke kita, maki-maki kita, marah-marah kita. Kalau mood kita tidak bisa terkontrol, sehingga ada customer besar di jam 10 nanti, customer itu bakalan kabur. Customer itu bakalan tidak bisa kita handle. Sehingga ketika kita bisa memegang saklarnya kita sendiri, artinya kita bisa memanage tuh. Mood-nya harus bisa diubah setiap saat. Jadi ketika kita di jam 9 tadi itu kurang mood menghadapi lingkungan, karena dapat komplain customer yang kurang nyaman buat diri kita, di jam 10, sebelum jam 10 kita udah normalisasi, udah netralisir. Next. Tapi coba tanyakan ke hati kita. Start with why. Next. Jika kita melihat atau merefer buku dari Simon Sinek, ini ada buku dari Simon Sinek judulnya Start with Why. Coba tanyakan ke hati kita. Kenapa sih kita mau melakukan bisnis untuk umat? Kenapa sih kita ingin merintis bisnis ini? Coba tanyakan. Jangan sampai, oh saya pengen bisnis, saya pengen dapat duit aja. Oh saya pengen ikut-ikutan aja. Kalau ikut-ikutan, salah satu bisnis yang laris di zamannya, itu yang Milo
yang kepal Milo itu? Kepal Milo itu kan hampir di semua sudut ada ya. Betul, betul. Tapi kita lihat sekarang realitanya. Hampir di semua sudut sudah tutup semua kan. Jadi kadangkala bisnis itu kita pun ikut-ikutan. Oh si A jualan ini, bagus laris. Akhirnya kita ikut-ikutan. Pertanyaannya, apakah itu kontinu atau tidak? Contoh kayak batu akik. Batu akik populer di zamannya kan. Pertanyaannya apakah itu kontinu atau tidak? Jadi coba tanyakan ke hati kita, kenapa sih kita ingin berbisnis? Setelah kita tanyakan hati kita, kira-kira what-nya adalah ekspektasi tujuan di akhir nanti ketika kita berbisnis, apa sih yang kita harapkan? Apa yang kita dapatkan? Setelah itu, bagaimana untuk mewujudkan itu? Langkah-langkahnya, how-nya. Jadi kalau kita kaitkan antara why, what, how, why-nya itu adalah titik start-nya. Sebelum kita mulai, coba tanyakan dulu. Apa triggernya kita? Apa yang menggerakkan kita sehingga ingin berbisnis? Yang kedua adalah what. What itu adalah tujuannya. Di ujung sana apa yang terlihat? Apa yang bisa saya capai ketika bisnis ini sesuai dengan apa yang saya harapkan? Ketika startnya sudah tahu, finishnya sudah tahu, kita akan dengan mudah menyusun langkah-langkahnya. How-nya tadi. Makanya why-nya itu startnya harus clear dulu, dan what-nya itu tujuannya harus clear. Sehingga ketika tahu startnya di mana, finishnya di mana, how-nya itu akan dengan mudah kita susun. Sama halnya ketika kita dari Jakarta pengen ke Makassar. Itu kan sudah jelas nih tujuannya. Makassar udah pasti pilihannya kalau bukan kapal laut, pesawat udara. Nggak mungkin lewat darat. Tapi ketika kita memilih saya dari Jakarta ke Surabaya, ada salah satu alternatif pilihan, itu bisa lewat darat. Jadi sangat dianjurkan ketika kita memulai bisnis dari nol, kita tahu dulu alasannya apa sebagai startnya kita, sehingga ketika di endingnya nanti kita sudah tahu juga akan dengan mudah menyusun langkah-langkahnya. Next. Ini terkait dengan visualisasi ya. Jadi tujuan tertulis memiliki efek luar biasa pada pemikiran kita. Jadi kalau saya pribadi itu menulis quote, menulis kalimat di laptopnya saya, yang dimana di laptopnya saya itu yang membuat saya termotivasi. Ada 2 kalimat yang saya tulis di laptop, di atas laptop ya. Jadi di atas screen itu ada space, di situ saya tulis, 1, selalu libatkan Allah dalam segala aktivitas. Jadi saya selalu reminder ke diri saya sendiri, ingat Allah ya, setiap apapun yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimatnya, ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu, itu punya makna. Jadi saya pernah dapat satu share artikel cerita, yang dimana artikel ini dia menceritakan seorang raja. Si raja ini minta kepada yang tukang cincin, silakan tulis 1 kalimat, yang dimana ketika saya lihat kalimat ini, saya teringat, saya termotivasi. Oke, akhirnya si tukang cincin tulis tuh, ini pun akan berlalu. Si raja nanya, maksudnya apa? Ketika nanti sang raja dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan down, jatuh, sang raja lihat aja cincin itu, ini pun akan berlalu. Bahwa keterpurukan yang kita alami itu tidak abadi, itu akan lewat, tergantung upaya kita, tergantung waktu kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika sang raja bersukacita mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi, jangan terlalu terlena. Jangan terlalu terbawa euforia. Semua ini pun akan berlalu. Begitu pula dengan bisnis. Bisnis itu kayak roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang dapat untung yang sangat signifikan, kadang sama sekali nggak ada. Bahkan dalam sebulan pun kadang-kala itu mengurus modalnya kita. Balik lagi ke cincinnya, ini pun akan berlalu. Jadi silakan cari para Bapak Ibu Roadsters sekalian, cari kalimat, kira-kira kalimat mana nih yang pas buat Bapak Ibu itu ditulis, simpan di tempat yang emang sering kita lihat. Karena kalau kita mau ingat terus-terusan, namanya manusia kan tempatnya lupa, sehingga kita harus menyimpan kalimat tersebut di tempat yang sering kita lihat atau sering kita akses. Next. Oke, dan ini materi inti kita, yang dimana apa sih aspek-aspek untuk merintis bisnis. Next. Oke, Bapak Ibu Roadsters sekalian,
kita clearkan dulu di awal ya, bahwa yang namanya bisnis itu bukan untuk mencari keuntungan semata. Bisnis adalah membantu orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ingin, saya cocoknya bisnis apa ya? Trigger awal untuk memulai bisnis adalah coba cari masalahnya orang lain. Kita kepo aja. Jadi ketika saya membuat sebuah kelas Microsoft PowerPoint ya, jadi membuat desain animasi, tiba-tiba ada salah satu peserta curhat ke saya, Coach, gimana ya? Saya ini di kantor butuh Excel. Saya butuh training untuk Excel. Artinya ada kebutuhan, ada masalah yang dihadapi. Masalah inilah yang saya jadikan solusi. Saya memberikan training, akhirnya itu menjadi salah satu produk di Haki Design. Jadi tujuannya saya ingin membantu dia. Saya ingin membantu dia terbantu, dia ngomong ke kiri kanan, alhamdulillah untuk kelas Excel itu udah sampai batch ke-7 dan sudah masuk di beberapa corporate juga. Ketika kita membantu orang, artinya kan duit, uang itu ngejar kita, bukan kita yang ngejar dia. Yang kedua, seperti yang disampaikan di awal, bisnisnya jalan, kitanya jalan-jalan. Jangan sampai waktu kita itu terkuras dengan bisnis. Waktu kita segala sesuatunya itu kita fokus ngurusin bisnis. Idealnya sebagai seorang owner, kita cukup mengarahkan, cukup mengontrol, cukup negosiasi, buka jalan, kira-kira ekspansi bisnis ini mau kemana lagi nih? Penambahan produk kah atau penambahan lini bisnis yang baru? Itu yang kedua. Jadi bisnisnya jalan, kitanya jalan-jalan. Jangan sampai karena bisnis kita terlalu load-nya income sangat tinggi, sehingga kita lupa. Sampai waktu ke keluarga pun itu nggak ada. Yang terakhir, jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Yang namanya bisnis, itu kan naik turun ya, kayak roda tadi. Jadi kayak kemarin, saya ada salah satu bisnis, itu terkait dengan tour and travel. Di era pandemi seperti ini, sebelum ada perbaikan yang terakhir ini ya, di 2 tahun terakhir, itu yang namanya bisnis tour and travel itu anjlok. Ketika saya bergantung satu bisnis saja tempo hari, maka saya mungkin nggak seperti saat ini. Akan tetapi pada saat 2016 saya merintis sebuah bisnis, saya membuat bisnis itu beberapa titik, beberapa produk yang dimana produk ini berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika saya membuat bisnis tour and travel ini kurang diminati pada saat pandemi, ada bisnis lain. Salah satu bisnis yang sangat populer di era pandemi itu merchandise kulit, yang dimana salah satu tagline yang saya sampaikan kepada customer, ketika kualitasnya tidak sesuai, gratis. Coba dicek, tidak semua customer, tidak semua pengusaha, tidak semua penjual itu ingin menyampaikan itu. Karena kalau saya pribadi, konsep yang saya tanamkan, saya itu pengen membantu orang lain, bukan mengejar uang semata. Kalau hanya sekedar mengejar uang, uangnya saya dapat, saya udah puas di situ. Tapi ketika saya dapat uang, tapi orang belum terbantu, saya jadi kurang nyaman. Jadi fokus utama saya dalam berbisnis, membantu orang lain. Ketika membantu orang lain tercapai, uangnya akan ngikut dengan sendirinya. Next. Ini beberapa kesalahan pebisnis pemula ya. Yang pertama hanya sekedar mencari keuntungan. Jadi kadang-kala ketika kita memulai sebuah bisnis, yang penting untung aja dulu. Yang namanya bisnis, keuntungan realnya itu mungkin di tahun kedua, tahun ketiga. Bahkan ketika saya menjalankan sebuah bisnis merchandise kulit, di awal itu untuk mengenalkan produk, itu saya harus mengorbankan beberapa uang pribadi dulu nih, untuk memastikan bahwa ini bagus nih, untuk tes pasar dulu. Ketika itu sudah dapat, efek dominonya itu kayak bola salju. Akhirnya dia ngomong ke sana kemari. Dalam 6 bulan saya bisa tembus 3 digit net profitnya. Jadi keuntungan bersih yang saya dapat dari 6 bulan pertama untuk merchandise kulit itu bisa tembus 3 digit. Modalnya saya cuma satu, dari handphone, WhatsApp. Saya tidak ada duit untuk memodali sekian puluh juta. Sehingga ketika untuk mereka, saya sampaikan ke mereka, silakan DP dulu. Yang dimana DP inilah yang saya pakai untuk biaya operasional. Yang kedua, bisnis sesuai keinginan. Yang namanya bisnis, itu jangan lihat ke diri kita. Coba lihat apa masalahnya orang lain. Kalau ternyata diri kita yang kita lihat dan kita punya masalah, dan kita nyaman, kita bisa menyelesaikan masalah itu, dan ternyata masalah yang kita hadapi dialami juga oleh orang lain, itu silahkan. Tapi kalau ternyata masalah yang kita hadapi itu masalah personal, dan ternyata orang lain tidak mengalami itu, sebaiknya itu dipertimbangkan.
Jadi coba dilihat apa sih masalah terbesar yang orang-orang alami, itulah yang kita lihat celah untuk menjadi peluang bisnis kita. Yang ketiga adalah semua dijalankan sendiri. 2016 ketika saya merintis bisnis, itu saya jalankan sendiri. Sampai di tahun 2020, saya baru sadar nih, 2 tahun terakhir, saya baru sadar, oh ternyata ketika bisnis sendiri, sayanya tidak ngapa-ngapain, tidak ada income yang masuk buat saya. Tapi ketika saya membuat sebuah sistem, membuat sebuah teamwork, membuat kolaborasi, akhirnya ngebentuk tim, ada karyawan, ketika saya tidak jalan, ada karyawan yang ngingetin, Pak, Coach, ini ada tugasnya ya yang harus diselesaikan. Ketika kita sendiri, kita jadi mut-mutan kan, ketika ada duka cita, atau ada musibah, atau ada kegiatan, atau kelelahan, sehingga itu terabaikan. Apalagi di satu sisi, saya seorang karyawan aktif di BUMN. Jadi saya harus bisa memilah dan memilih mana skala prioritas yang harus diselesaikan dalam satu waktu. Yang keempat adalah menjalankan bisnis sesuai mood-nya. Yang namanya bisnis itu jangan ngikutin mood kita. Seperti ketika saya dalam satu sesi, kayak biasa tiap malam saya ada mentoring menulis ya. Kayak semalam saya ada 5 sesi, 5 orang, nanti malam pun ada 5 orang. Ketika 5 orang ini, mood di orang kedua membuat mood saya kurang bagus, apa iya mood orang ketiga dan seterusnya mood-nya saya ke bawah? Ini yang harus bisa kita kontrol. Balik lagi, remote-nya harus kita sendiri yang megang. Jangan dipegang sama orang lain. Yang keempat, kurang pandai bernegosiasi. Jadi ketika bisnis kita udah mulai naik, minta tolong diri kita di-upgrade juga. Jangan sampai bisnis kita naik, kitanya gitu-gitu aja. Jadi ketika bisnis sudah mulai naik, kita harus upgrade diri. Jaringan pun harus diperluas. Bahasa pun harus udah mulai ditata ya. Kapan kita berdiskusi, kapan kita bernegosiasi dengan bahasa seperti ini. Jadi benar-benar harus dilatih. Karena yang namanya komunikasi, kuncinya cuma satu, latihan. Karena ini ilmu yang sudah sering kita pakai ya, kuncinya cuma satu, latihan. Harus latihan, latihan, dan latihan. Terus kurang mampu menjual produk ke customer, ini public speaking ya. Jadi kadang-kala ketika kita ada jualan, saya pengen menjual nih, tapi kita tidak bisa menjelaskan produk kita, apa sih keunggulan produk kita kepada customer kita. Bahkan salah satu challenge ketika nanti Bapak Ibu Roadster benar-benar terjun ke dunia bisnis, itu bisa menjelaskan satu produk itu dalam tempo 3 menit. Jadi ini anggaplah mic, harus dijelaskan apa keunggulannya, apa keunikannya, kenapa saya harus beli mic ini, itu maksimum 3 menit. Itu salah satu challenge ya ketika nantinya kita banyak berdiskusi terkait public speaking. Terus tidak ada rencana bisnis jangka panjang. Jadi segelintir pebisnis itu kadang-kala intinya saya dapat keuntungan hari ini. Kalau target keuntungan 1 juta, ya udah 1 juta aja dapatnya. Padahal kita harus mikir nih, next-nya saya mau ngapain sih? Jadi yang namanya bisnis itu sama halnya dengan corporate ya, dengan perusahaan, ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Kemudian kurang memperhatikan risiko. Ini terkait dengan internal ya. Risiko internal itu salah satunya bagaimana memperhatikan tim kita. Bagaimana merangkul mereka. Ketika mereka ada masalah, ketika ada mereka kendala, coba tanyakan. Jadi terkadang ketika ada di tim saya, ada yang sakit, saya salah satu bentuk perhatiannya, saya sapa mereka. Saya mengirimkan sesuatu yang membuat mereka itu, oh ternyata saya diperhatikan ya. Nah, terus ketika ada pekerjaannya, kebetulan dia sakit, saya nge-backup dulu, atau saya minta tolong ke yang lain. Nah, yang selanjutnya, kurang memperhatikan dampak ke eksternal. Jadi terkadang bisnis yang kita lakukan itu ada efek domino buat lingkungan sekitar. Kalau kita tidak bisa merangkul lingkungan sekitar, ini yang bisa mengancam jalannya bisnis kita. Terus yang selanjutnya terkait dengan company profile. Terkadang ketika bisnis kita sudah jalan, terus kita hanya sekedar disampaikan bisnisnya gimana, bagus. Ada company profile-nya? Tidak ada. Padahal company profile ini sangat penting ketika ada yang nanya ke kita, bisnisnya bisnis apa? Portofolionya udah di mana saja? Kita tinggal ngasih. Ini loh yang saya sudah jalankan, ini testimoninya, ini respon dari netizennya. Kemudian ini salah satu isu juga terkait dengan pencatatan keuangan. Ketika saya berdiskusi dengan pelaku UMKM, saya nanya,
bisnisnya untung? Untung. Untungnya berapa? Jawabannya untung. Nominalnya berapa? Jawabannya untung. Padahal yang namanya pencatatan keuangan, kita bisa ngelihat tren. Kapan keuntungan itu tertinggi, kapan keuntungan itu turun. Kita bisa evaluasi. Kenapa terjadi penurunan, kenapa terjadi peningkatan. Kira-kira strategi apa yang perlu kita lakukan untuk menaikkan keuntungan. Begitu pula ketika turun, bagaimana caranya biar ini tetap stabil. Dan yang terakhir, alat pengukuran produktivitas. Jadi terkadang kita hanya sekedar memperhatikan, hanya sekedar keuangannya saja, hanya sekedar profitnya saja, padahal tidak melihat bagaimana kita mengukur produktivitas dari tim kita. Next. Jadi kalau analoginya seperti bersepeda ya, hidup itu seperti bersepeda, kalau kita ingin menjaga keseimbangannya, kita harus terus bergerak maju. Jadi yang namanya sepeda itu kan kalau tapi kita kan aja kalaupun jatuh misalkan terus kita ke kiri kerjain, ke kanan. Tapi ketika kita ya resikonya kan kualitasnya keseimbangannya itu akan stabil. Next. Dan ini 5 tahap untuk merintis bisnis buat Bapak Ibu Roadster sekalian. Yang pertama, tentukan produk yang diinginkan oleh pasar saat ini. Silakan lihat aja kiri kanannya. Salah satu tips ampuhnya, kira-kira masalah yang dihadapi oleh kiri kanan apa? Lihat aja masalahnya. Jadi kalau pebisnis itu pantang banget tempat curhat. Karena kalau dijadiin tempat curhat itu jadi salah satu produk buat pebisnis. Jadi wah, ini prospek nih. Ini bisa jadi satu produk. Yang kedua, rekrut tim yang tepat dan bangun budaya customer centric. Jadi kita bentuk balik lagi ya, collaboration. Kolaborasi tapi eksekusi. Jangan hanya berkolaborasi tapi nunggu-nungguan siapa nih yang mau eksekusi. Yang ketiga, stok dengan baik dan tepat. Jadi terkadang ketika kita berbisnis, customer yang namanya customer service, yang namanya di bagian gudang itu harus benar-benar bisa menyiapkan data seakurat mungkin, menyiapkan pengiriman secepat mungkin, se-on time mungkin. Karena sekali customer kecewa, ini bisa jadi efek domino, bisa kemana-mana. Kemudian branding dan marketing, yang namanya ketika kita sudah mulai bisnis, kita harus bisa nge-branding produk kita, nge-branding termasuk diri kita harus bisa menjaga kata dan sikap kita, karena jangan sampai orang nggak respect sama kita, akhirnya nggak jadi beli produk kita. Termasuk marketing ya, pemasaran, kita memasarkan produk kita bisa secara online, bisa secara offline, dan yang terakhir bisa membuat beragam program terkait dengan program loyalty. Next. Ini untuk pendekatan yang lain untuk one page marketing plan ya. Jadi yang pertama sebelum penjualan, setelah produk kita udah tahu nih, oh saya mau jualan ini nih. Contoh saya pengen bisnis catering. Kalau bisnis catering tentukan dulu pasarnya. Apakah pasarnya itu hanya di lingkungan kita, tingkat kecamatan seumpamanya, atau tingkat kabupaten, atau bahkan kita pengen eskalasi sampai tingkat provinsi. Ketika pasar kita sudah dapat, baru kita pastikan nih bahasa apa nih yang akan kita sampaikan ke pasar kita. Bahwa catering kita ini udah terdaftar di BPOM seumpamanya, bahwa ini terjamin higienisnya. Contohnya ketika ada rasa yang tidak sesuai dengan harapan, itu bisa free atau bisa diskon sekian persen. Itu adalah garansi membuat orang jadi nyaman sama kita. Kemudian pilih media promosi nih, apakah offline atau online yang akan kita jalankan. Yang selanjutnya adalah ketika kita melaksanakan penjualan, ini sama halnya ketika kita membuka sebuah kolam ya, yang dimana kolam ini ketika kita buka sebuah kolam, kita idealnya ngasih umpan kan, ngasih umpan agar para ikan atau para customer itu masuk. Ketika para calon customer itu masuk, bagaimana menjaga calon customer ini tetap di kolam ini? Karena ketika calon customer itu tidak tetap di kolam, mereka pada keluar, pada saat kita pancing, pada saat kita closing itu nggak dapat. Jadi ini harus pakai pendekatan-pendekatan lagi. Kira-kira apa nih strategi yang bisa kita pakai sehingga calon customer itu betah. Calon customer itu betah di kolam kita sehingga ketika kita closing mereka ikut dengan apa yang kita tawarkan. Sedangkan after sales pasca penjualan, yang pertama adalah kita meminta feedback kepada mereka. Bagaimana tanggapan mereka, bagaimana respon mereka terkait produk yang kita tawarkan, yang sudah dipakai sama mereka. Yang selanjutnya adalah tawarkan produk lain. Makanya yang tadi di awal, kalau bisa produk kita itu jangan satu.
produk kita itu beberapa. Karena kalau dia sudah loyal sama produk A, yang lain itu sudah tutup mata. Karena mereka sudah nyaman dengan kita, sudah percaya sama kita. Dan yang terakhir, coba buat program affiliate atau program semacam reseller yang dimana sistem bagi hasil. Ada sales fee kepada mereka yang membantu penjualan kita. Next. Nah, sedangkan kalau kita merefer ke BNSP atau standar dari pendampingan UMKM itu sendiri, ini adalah 14 aspek yang akan kita review. Yang pertama, kita cek ke kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3. Jadi kemarin itu salah satu contoh kasus yang bisnis roti seumpamanya. Ketika bisnis roti, ternyata salah satu risikonya itu rotinya gosong. Ketika roti gosong, otomatis kan itu kerugiannya berapa? Termasuk ketika ternyata ovennya itu kebakar. Kebakar itu efek dominonya kan bisa kemana-mana. Itu yang perlu diantisipasi. Kemudian kita coba review dari flowchart yang disampaikan, kira-kira apa nih permasalahan dan analisis kebutuhan dari UMKM tersebut. Kemudian rencana UMKM itu sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk menyusun bisnis plan-nya. Bahwa ketika waktu saya sharing di Telkom kemarin, pada saat penyusunan bisnis plan, mereka pada ngomong, pada komentar, kok saya baru ketemu sekarang, kenapa nggak dari dulu? Padahal saya itu pengen menata bisnisnya saya, tapi saya tidak punya orang, tidak kenal orang untuk berdiskusi, untuk sharing. Karena yang namanya bisnis plan ini benar-benar merencanakan saya ini 5 tahun ke depan mau apa sih, 10 tahun ke depan mau apa sih, sehingga kita nyusun step by step-nya. Kemudian company profile seperti pembahasan di awal, kita harus punya company profile sehingga ketemu sama orang-orang kita tinggal ngasih company profile yang kita punya. Kemudian motivasi. Motivasi ini ada 2. Motivasi buat kita sebagai owner, sebagai pebisnis, dan motivasi kepada tim kita. Kalau kita sendiri tidak bisa memotivasi diri kita, tidak bisa memotivasi tim kita, artinya kita tinggal nunggu waktu aja. Karena yang namanya kompetitor itu bisa datang kapan saja. Bisa dari tim kita sendiri yang merasa kok saya nggak nyaman ya di sini. Akhirnya membentuk bisnis serupa karena dia sudah tahu trik-triknya seperti apa sehingga bisa menjadi kompetitor kita sendiri. Kemudian negosiasi. Negosiasi ini adalah salah satu skill yang wajib dimiliki oleh seorang pebisnis. Jadi negotiation skill itu wajib. Jadi kita harus belajar negosiasi. Ini bisa menggunakan pendekatan quantum teaching ya, yang dimana ketika ingin mengajak orang lain, pelan-pelan tuh kita ajak masuk ke dunianya dia dulu, pelan-pelan kita tarik, dia nggak sadar bahwa dia itu sudah di dunia kita. Kemudian presentasi, suka nggak suka, mau nggak mau, sebagai seorang owner, sebagai seorang pebisnis, harus bisa presentasi. Presentasinya pun itu ada 2. Bisa ketika waktunya panjang, itu artinya kan kita agak leluasa ya. Tapi ketika waktunya terbatas, kita harus tahu nih, poin-poin mana saja yang harus saya cut, poin-poin mana saja yang harus saya benar-benar pertahankan dan saya harus jelaskan. Kemudian studi kelayakan ya, yang dimana studi kelayakan ini kita harus bisa melihat dari segala aspek, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi politik, dari sisi lingkungan, semuanya harus kita lihat. Kemudian termasuk pembiayaan, bahwa yang namanya bisnis itu ini ada 2, ada yang dengan modal, ada yang tanpa modal. Nanti bisa kita bahas terkait dengan bagaimana bisnis tanpa modal. Kemudian ini terkait dengan penilaian, jadi setelah kita melakukan pendampingan, kita akan review kembali hal-hal apa saja nih yang sudah kita lakukan dalam pendampingan tersebut. Kemudian manajemen dasar itu terkait dengan nge-review bisnis plan, apakah bisnis plan-nya on the track atau ternyata nggak sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian laporan keuangan, ini sama yang dijelaskan di awal tadi, bahwa segelintir di pelaku UMKM atau di pebisnis, mereka itu tidak memiliki laporan keuangan yang akurat. Ketika kita tanya apakah untung, berapa untungnya? Untung. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Sudah mulai ada pemisahan antara rekening kita pribadi dengan rekening perusahaan. Dan yang terakhir, tools dan teknik peningkatan produktivitas. Sehingga kita tahu nih, oh ternyata manpower saya ada 5 orang ini, apa nih yang harus saya lakukan untuk meningkatkan performanya mereka. Next. Nah, dan yang terakhir, busur dan anak panah, ini adalah perpanjangan jiwa dan raga kita.
Bila pikiran kita tenang dan fokus, maka anak panah akan melesat lurus ke depan. Musuh terbesar seorang pemanah adalah dirinya sendiri. Sama halnya dengan pebisnis. Pebisnis itu, musuh terbesar itu bukan customer, bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Bagaimana dia continue, bagaimana dia istiqomah. Ketika dia benar-benar dapat keuntungan yang luar biasa, dia euforia luar biasa, tapi bagaimana dia merespon ketika dia berada di titik terendah, ketika dia tidak punya apa-apa. Bahkan keluarga sekalipun itu pada menghindar semua. Itu adalah, balik lagi ya, ketenangan kita. Ketenangan kita bagaimana bisa menghadapi situasi dalam kondisi seperti itu. Analoginya seperti busur ya. Yang namanya busur itu ketika kita benar-benar tenang, benar-benar fokus, itu bisa tepat pada sasaran. Ketika itu bisa kita terapkan ke dunia bisnis, insya Allah bisnisnya akan bisa membantu banyak orang, bisa menebar manfaat ke lingkungan sekitar. Dan ini adalah adalah sosial media saya. Jika Bapak Ibu roadster sekalian pengen tahu detail ya aktivitas yang saya lakukan, atau bisa di googling juga Hari Kuswanto, itu akan muncul jejak digitalnya saya. Jadi sebagai seorang pebisnis itu udah harus mikirin juga ya menjaga kata dan sikap kita. Mungkin demikian paparan singkatnya. Thank you.